dong, karena Bunda Iin sedang ada di Kampung Kerbau Dusun Bulak PP, Ngawi, Jawa Timur. Hah? Bunda Angon kerbau sekampung? Loh, ini aja baru dari satu kandang, teman. Kalau Angon sekampung repotnya bukan main. Kayaknya udah nggak memungkinkan kita naik motor. Jalannya udah susah. Sekarang ayo kita turun. Ikuti kebo-kebo itu ya. Tan, ayo. Wits, sabar Bun. Otan dan teman-teman di rumah juga penasaran nih sama awal perjalanan Angon kerbau. Konon katanya semua kerbau di sini anti ngaret alias on time. Mereka tidak mau keluar kandang jika belum waktunya di Angon. Apa iya bisa begitu? Paman editor, kita balik sebentar ke kandang yuk. Tan, ini belum jam 2 ya. Waktunya kebo-kebo keluar itu harusnya jam 2. Tapi ini belum saatnya keluar. Kita coba buka pintunya. Dia mau keluar nggak ya? Nah, coba. Hei Sob, nggak sopan loh cuekin orang tua. Ayo kita keluar makan lebih awal Sob. Sini. Walah, susah banget dibilanginnya. Nggak ada satupun yang keluar nih. Tan, kebuktikan dia nggak mau keluar. Tapi coba kita mau paksa keluar ditarik. Pak, bantu ya Pak keluarin satu coba. Mau apa nggak Pak? Ya Pak. Coba kita ajak keluar. Mau nggak Pak? Yang mana Pak? Yang mana? Yang mana? Ini. Ini yo. Susah Tan, nggak mau tuh. Sampai dipaksain nggak mau. Wah, lagi. Yang ini. Wah, durhaka kamu Sob, nggak mau dengerin apa kata Bunda. Aduh, Bisa nggak dikutuk mau. jadi batu kalian semua. Susah Tan, tetap nggak mau keluar kalau belum waktunya. Dia itu paham dan tahu waktunya mau keluar, ya. Dipaksain juga nggak mau. Baiklah, kita tunggu sebentar lagi ya Bun. Wah, betul saja teman. Ketika sudah waktunya keluar, tanpa perlu dipaksa, mereka akan jalan dengan sendirinya. Biasanya angon kerbau dilakukan pagi dan siang hari. Kalau belum waktunya keluar sih, para kerbau lebih memilih jadi kaum rebahan alias istirahat. Menurut para gembala di sini, jadwal angon yang dilakukan dari zaman dulu menjadi alarm biologis para kerbau. Jadi nggak perlu repot pasang jam dinding di kandang, sobat-sobat Otan sudah hafal kok kapan harus mencari makan. Kermaks! Memelihara kerbau di Dusun Bulak PP ini memang sudah turun-temurun dilakukan nenek moyang. Jumlah kerbau yang dipelihara warga satu kampung ini berkisar 500 hingga 600 ekor. Awalnya kerbau di sini dimanfaatkan untuk membantu manusia bertani. Karena jumlah yang begitu banyak, maka ratusan ekor kerbau ini bergantian di angon untuk mencari makan dan berendam. Untuk sampai ke tempat umbaran, Bunda harus masuk hutan segala nih. Mantap! Sabar Bun, sabar. Jangan kelewat emosi dong mecutnya. Teman, ini cara gembala untuk mengarahkan kerbau-kerbaunya saat berjalan. Pecutan ke tanah akan menghasilkan suara agar kerbau-kerbau patuh dengan gembalanya. Tapi kayaknya Bunda terlalu bersemangat ya. Tenaganya oke juga nih. Bisa main pecutan sampai suaranya menggelegar. Fit. Lucu ya teman. Kerbau-kerbau berbadan besar ini nama panggilannya Bit. Tapi sebagai orang yang baru berkecimpung di dunia gembala kerbau,
kerbau. Apa iya Bunda berhasil memanggil kumpulan kerbau datang ke sini? Nah, sedangkan Pak Tom sebagai gembala asli sih udah pede banget kerbaunya nurut untuk menghampiri. Sekarang kita tes ya, kerbau-kerbau ini lebih nurut dipanggil sama gembala asli atau yang baru belajar? Yah, maaf Pak Tom, ternyata kerbau kurang setia ya. Atau jangan-jangan Bunda punya jurus rahasia untuk menarik perhatian kerbau. Cii. Nah, berarti kerbau hewan yang tidak terlalu bergantung pada pemiliknya. Ia bisa saja mendekati siapapun yang bawa makanan kesukaannya. Bisa gampang ditipu dong kalian. Tan, ada fakta unik nih dari kerbau. Ternyata jumlah goresan atau garis pada tanduk kerbau betina menunjukkan berapa kali dia melahirkan. Wah. Otan baru denger nih Bun. Biasanya tanduk jadi tanda untuk membedakan jantan dan betina. Tapi betina kerbau juga mempunyai tanduk teman. Nah, guratan pada tanduk kerbau betina ternyata lebih jelas terlihat. Para gembala dan pemilik kerbau percaya bahwa garis-garis pada tanduk kerbau betina bisa menunjukkan berapa kali ia pernah beranak. Teman, tanduk yang dimiliki kerbau bukan sembarang tanduk loh. Tanduk Sobat Totan ini terkenal dengan kekuatannya. Tanduk kerbau juga memiliki beberapa kegunaan, seperti mempertahankan diri dari predator atau mempertahankan wilayahnya. Selain itu, tanduk kerbau juga dapat digunakan sebagai daya tarik pejantan di depan betinanya. Uhuy! Iya, adu kekuatan tanduk kerbau juga sampai menjadi tradisi di Toraja loh. Namanya Rabu Solok. Tujuannya sendiri adalah menghibur keluarga yang sedang berkabung. Sobat Totan ini dipilih karena dipercaya sebagai lambang kekuatan untuk menjadi tunggangan arwah menuju surga. Gimana? Keren kan Sobat Totan ini teman? Hei kalian, udah gede masih aja main becek-becekan. Eits, tapi makin besar kerbau, mereka malah semakin suka main lumpur loh. Hayo. Ada yang tahu kenapa? Yaps, betul. Karena kerbau tidak tahan terhadap suhu panas, teman. Suhu normal kerbau saja 38 derajat Celcius. Sama seperti suhu pada tubuh manusia ketika demam. Oleh sebab itu, kerbau sangat suka berendam atau berkubang saat matahari terik untuk mendinginkan tubuhnya. Memang enak sih siang terik begini berendam. Otan OTW cari swimming pool dulu ya, Sob. Ya pulang ya. Udah saatnya pulang, ayo pulang. Pulang. Ayo pulang, ya. Wah, nggak terasa ya Sob, sudah 3 jam kalian mencari makan. Semua sudah kenyang. Kalau sudah kenyang, waktunya mandi. Yaps, sebelum pulang ke kandang, para kerbau akan membersihkan tubuhnya dulu teman. Kalau sudah bersih kan bisa langsung bobo ya Sob. Nah, keunikan lainnya tentang kerbau di sini, mereka sangat menjaga kebersihan kandang. Para kerbau tidak mau buang air kecil atau besar di dalam kandang loh. Semua aktivitas makan, mandi, dan buang air dilakukan di luar kandang. Kermaks, keren maksimal. Gak sampai di situ saja keunikan hewan herbivora ini teman. Sama ketika berangkat, saat pulang pun semua kerbau ingat lokasi rumahnya masing-masing. Jadi hampir tidak ada kejadian kerbau salah alamat. Jangan-jangan mereka punya GPS ya? Bukan teman. Ini bisa terjadi karena rutinitas yang dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun. Dengan begitu, kerbau akan selalu hafal jalan pulang dan di mana lokasi kandangnya. Selain faktor rutinitas, ada juga faktor lain yang mempengaruhi loh. Coba kalian perhatikan deh. Rata-rata kerbau yang sedang berkerumun, mereka akan berdiri menghadap ke utara.
arah utara menjadi arah favorit bagi kerbau untuk menghadap, teman. Ada yang tahu kenapa? Dalam beberapa penelitian, pada dasarnya kerbau mampu merasakan arah atau posisi medan magnet bumi dengan menghadap ke utara. Dengan kemampuannya tersebut, peneliti menduga jika cara tersebut menjadi GPS atau penentu arah alami bagi kerbau. Jadi, walau berjalan sejauh apapun, ia tidak akan tersesat untuk menemukan jalan pulang. Wah, keren juga ya kamu, Sob. Bisa nih Otan tanya-tanya kalau lagi tersesat di hutan. Lontong! Tolong! Ada yang sedang dalam bahaya. Hush, jangan ganggu paman, Sob. Dia kan tidak mengusik kamu. Bangun! Kamu tuh ngapain? Siang-siang tidur ngigong, lindur. Barusan mimpi dikejar sama anak harimau. Bagus itu. Loh, kok bisa? Konon ceritanya kalau mimpi dikejar anak harimau itu pertanda baik. Katanya mau cepat ketemu jodoh. Bunda bisa aja. Walah, ternyata tadi cuma mimpi, teman. Otan kira kejadian beneran. Syukurlah. Teman, untuk sebagian orang, mimpi hanya bunga tidur belaka. Tapi ada juga loh yang percaya kalau mimpi memiliki pertanda khusus. Tapi semua tergantung dari pribadi masing-masing ya. Kalau Otan sih yang penting mimpi indah, jangan mimpi buruk. Tan, kalau Mas Burhan mah cuma mimpi ketemu anak harimau. Bunda nih mau ketemu harimau langsung. Ikut gak? Yuk! Wah. Kayaknya Bunda punya bakat terpendam jadi atlet sepak bola nih. Hei, Ranis! Nih, Bunda bawa apa nih? Yuk, kita main yuk! Dalah, lawan mainnya harimau toh. Kalau begini, Otan gak jadi ikutan deh, Bun. Kabur! Perkenalkan teman, ini adalah Ranis, harimau benggala berusia 5 bulan. Walaupun seekor betina, ternyata hobi Ranis main bola. Keren! Keluarga kucing besar dari India ini lagi aktif-aktifnya bermain, teman. Umur memang belum genap setengah tahun, tapi kuku dan gigi anak harimau ini sudah bisa menyebabkan luka serius. Itulah mengapa kita tetap harus berhati-hati dan didampingi oleh perawatnya. Jadi jangan sepelekan sobat Otan ini walau masih kecil ya, teman. Harimau itu punya mata palsu loh. Coba tebak, letaknya di mana? Bunda, ngasih kerjaan Otan aja deh. Sebentar, Bun, Otan cari dulu ya. Di mana ya bagian tubuh harimau yang menyerupai mata? Aha, ketemu. Teman di rumah lihat juga nggak? Itu loh di belakang telinganya. Ya, betul. Jadi, dua tanda putih di belakang telinga itu menyerupai mata yang berfungsi untuk mengelabui musuh-musuhnya. Wah, keren banget kamu, Sob. Ada satu lagi nih. Kenapa harimau disebut sebagai hewan yang pandai berkamuflase? Motif belang pada tubuh harimau ternyata membantu mereka menyerupai rumput tinggi saat sedang bersembunyi. Pantas saja ketepatanmu untuk menangkap mangsa sempurna, Sob. Kermaks. Waktunya Ranis mandi ya kan? Kita mandiin si Ranis. Nah, Betul sekali, Bun. Harimau menyukai air karena ia memiliki permukaan tubuh yang cepat panas. Itu sebabnya hewan karnivora ini gemar bermain air dan berenang. Walau sedang di air, jangan main-main deh dengan kucing besar ini. Selain
Selain jadi predator darat, ternyata harimau menguasai dunia air juga loh. Bukan hanya sekedar untuk mandi, tapi harimau juga sanggup mengintai mangsa dari dalam air. Harimau mampu berenang dengan kecepatan 28 km per jam. Mantap bukan? Teman, selalu ada cerita nih di balik syuting siotan. Apalagi meliput binatang buas, pasti super bahaya. Gak bisa bohong deh rasa deg-degan dikejar harimau. Tapi semua kegiatan ini sudah melalui persetujuan dan pengawasan dari pawangnya langsung ya. Jadi jangan pernah meniru adegan ini dimanapun kalian berada. Cukup nikmati hasil tayangan si Otan tiap episodenya. Cakep! Loh, kok anak harimau ini beda sih warnanya? Kamu albino apa gimana sih, Sob? Teman, Sobat Otan ini dikenal dengan sebutan harimau putih. Harimau putih adalah harimau Bengal yang memiliki 2 salinan gen resesif yang sangat langka dan dapat mengontrol warna bulu. Jadi mereka bukanlah subspesies yang terpisah dari harimau lain dan juga bukan harimau albino. Jadi gak selamanya yang putih-putih itu albino ya teman. Contohnya Sobat Otan ini. Walau masih kecil begini, tapi mereka sudah bisa menjaga wilayah teritorialnya teman. Wilayah kekuasaan Sobat Otan ini bisa mencapai 194 km persegi. Luas banget ya Sob. Mereka menandai wilayahnya dengan urin atau cakarnya. Nah, sekarang Otan mau kasih percobaan nih. Apakah benar harimau yang berumur 6 bulan ini sudah bisa menunjukkan wilayah kekuasaannya? Media yang kita gunakan kali ini adalah cermin. Ayo Paman, tunjukkan ke Sobat Otan ini. Harimau kecil ini nampak penasaran dengan pantulannya sendiri, teman. Tapi lama-lama dia malah pergi. Kenapa, Sob? Anak harimau ini merasa terancam dengan kehadiran sosok harimau lain yang masuk ke dalam wilayahnya, teman. Namun, karena belum memiliki kekuatan seperti harimau dewasa, ia lebih memilih untuk menyelamatkan diri. Jadi sudah terbuktikan kalau naluri kewaspadaan sobat kecil ini sudah tumbuh sejak dini. Cakep! Serius banget sih, Bun. Ada apa? Cerita dong sama Otan. Tan, Bunda sekarang lagi berburu sama teman-teman Bunda nih. Katanya banyak binatang ternak diserang ya Mas? Ya, kebetulan beberapa kali warga sini laporan. Ya. Katanya ada yang memangsa ternak. Nah, itu Tan, harus kita tangkap karena sudah meresahkan warga. Ayo Mas, kita cari ya. Ayo. Waduh, terjadi serangan hewan ternak di pemukiman nih teman. Kira-kira siapa penyebabnya? Monster? Dinosaurus? Ah, Otan jadi gak tenang. Ayo Bunda, segera amankan situasi ini. Itu dia, Mas. Nah, apa itu? Kejar! Nah, ini kan tersangkanya. Memang lokasinya sini tuh mendukung untuk banyaknya biawak ya Mas? Iya. Satu, ada sungainya, pemukiman warga dekat, banyak ternaknya. Hingga biawaknya ke sini ya Mas. Terus ini gimana Mas? Nanti kita relokasi saja, Bu. Ah? Yang jauh dari pemukiman. Astaga, jadi kamu pelakunya Sob. Ayo ngaku. Berani-beraninya kamu menyerang hewan ternak milik warga. Ayo Bunda, Paman, kita amankan biawak ini. Nah, Tan, biawak itu pintar. Salah satunya ya ini cara kalau dia udah ketangkep kayak gini pura-pura lemas, pura-pura mati. Tapi kalau dilepaskan langsung lari ya, kencang sekali ya Mas. Ah, ini
sih cuma acting, Bun. Jangan sampai tertipu ya. Oh ya teman, desa Sumberrejo Kediri ini sering terjadi biawak memangsa hewan ternak. Itu sebabnya membuat warga resah. Sebenarnya ini merupakan pertanda baik karena menjadi indikator populasi biawak yang cukup banyak. Sehingga Sobat Totan ini masuk ke pemukiman untuk mencari makan. Loh, terlihat biawak masuk kandang ternak. Cepat tangkap! Paman, gak muat dong kalau masuk dari bawah pagar gitu. Ayo cari jalan lain. Ada-ada aja deh. Kena lagi Tan, di kandang ayam. Baru kita ngomong mau. Aduh. Gimana nggak bikin warga resah kalau biawak besar berkeliaran di pemukiman begini? Nah Tan, kita dapat lagi ya Mas Anta ya. Nih, memang yang kita buru, yang kita ambil, yang besar-besar kita pindahin ke tempat yang jauh dari pemukiman warga ya Mas. Ya Bun. Kalau yang kecil kita biarin karena dia nggak makan ternak. Dia sebagai pengendali hama tikus. Nah, Setuju Bun, karena semakin besar ukuran biawak akan menentukan sumber makanannya. Jadi hanya mereka yang berukuran besar menjadi penyebab serangan hewan ternak di pemukiman warga. Tapi jangan khawatir teman, penangkapan ini bertujuan untuk memindahkan biawak dewasa ke tempat yang lebih jauh dari perkampungan. Salah satu tempat yang terbaik adalah perkebunan perbatasan hutan. Wah ini Bun, ini kayaknya cocok Bun. nah iya, ini pas buat habitat biawak ya. Ya Bun. Nah, Tan, di sini dekat sungai, juga di belakang masih ada perkebunan warga, bisa untuk mengendalikan Hama hama tikus. tikus. Salah satu syarat untuk melepas liarkan satwa kembali ke alam adalah pastikan terdapat sumber makanannya agar ia tetap bisa bertahan hidup. Oke ya sob, sekarang di sini akan jadi rumah baru kalian. Dadah! Tan, sekarang Bunda sedang di peternakan biawak. Nih, kebetulan ada yang punya tuh. Yuk kita lihat yuk. Seru nih Tan. Wah, kebetulan nih Bun, sedang dilakukan proses penjodohan. Ini momen yang jarang-jarang, karena untuk menyatukan biawak dalam tempat yang sama cukup beresiko tinggi. Tuh kan, Paman diserang karena biawak merasa terganggu. Awas Mas, itu kakinya Mas. Hati-hati. Awas, kena ekor tuh, bro. Nah, Tangkap ekor ini, ekor. Wes kena jadi, Tan, kepalanya, yuk. tidak boleh semua orang itu asal masuk di sini, apalagi orang asing, karena sangat membahayakan. Belum paham karakternya, belum paham wilayahnya, jadi harus benar-benar orang yang biasa masuk ke sini ya kok. Iya. Nah, jadi keselamatan itu tetap diutamakan. Yaps, Otan sepakat. Karena indukan di sini bukan biawak jinak teman. Mereka merupakan biawak liar dari alam yang tentunya punya sifat galak. Akhirnya berhasil juga nih. Tapi Otan lihat sepertinya tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Kalau seperti ini, kedua biawak tidak saling menganggap lawan. Syukurlah, yang rukun ya sob. Oh ya teman, di penangkaran NLI Project Gresik ini, kita bisa menjumpai berbagai jenis biawak yang unik loh. Ini Bun, kotak ajaib. Kotak ajaib di mana? Cuma kotak kayak gini kok. Ini kenapa bisa disebut kotak ajaib? Telur. Betina biawak bertelur sekitar 6 hingga 20 butir, tapi ini hanya terjadi 1-2 kali dalam setahun. Oh iya teman, Sobat Totan ini memiliki masa menetas yang paling lama di antara jenis reptil lainnya. Telur biawak mulai menetas saat masuk usia 180 hari hingga 372 hari loh.
Ini hampir sama dengan lama proses manusia mengandung sampai melahirkan. Wah, wah, wah. Wah, keren banget nih. Ini adalah biawak dengan morph melanistik, teman. Asalnya dari Sumatera. Gelap sekali Tan tuh, ya. Hitam. Nanti kalau di kegelapan nggak kelihatan ya. Iya. Ya kalau yang black ini sih sekarang paling bisa dapat motor second lah. Motor second Tan. Cukup mahal karena tidak semua biawak Sumatera berwarna hitam gelap. Biawak dengan morph seperti ini memiliki julukan Black Dragon atau naga hitam. Weh, gak kaleng-kaleng kamu sob. Nah, kalau ini sudah tidak asing lagi buat teman-teman di rumah. Yap, biawak albino. Nah, kalau biawak yang ini nih Ya? bisa dapatnya mobil second. Mobil Tan. Berarti ya sekitar 89 jutaan ya Kong? Iya, 80 sampai 90 jutaan. 80 sampai 90 jutaan. Ini, aduh ya. Gimana Bun rasanya dinaikin mobil? Begitulah teman, setiap keunikan pasti memiliki nilai lebih. Seperti halnya Sobat Totan ini. Ayo, teman di rumah berani beli biawak seharga mobil. Nah, ini Tan, ini adalah kandang-kandang karantina. Jadi kita harus punya kandang-kandang karantina ya, biar nggak menular dengan biawak-biawak yang sehat. Begitu dok? Ya. Betul Bun, kandang karantina seperti ini sangat dibutuhkan. Tidak hanya untuk yang sakit, tapi juga biawak pendatang baru harus dikarantina terlebih dulu. Karena biawak dari alam kemungkinan membawa kutu, parasit, bahkan penyakit yang bisa menular ke lainnya. Loh, yang itu kenapa Bun? Hei Sob, kamu baik-baik aja kan? Nah Tan, ini ada yang sakit nih Tan, mau diperiksa sama Bu Dokter, mau diambil tindakan ya dok? Iya betul. Kita lihat Tan. Aduh, si kecil terlihat lemas tak berdaya teman. Kasihan. Tolong Sobat Totan ini ya dokter. Nah, ini seperti ini yang pilek. Ada lendirnya yang terproduksi. Ternyata biawak kecil sakit pilek teman. Pilek merupakan penyakit yang sering menyerang Sobat Totan ini. Sekilas pilek terlihat sebagai penyakit ringan, tapi tidak untuk biawak. Pilek bisa menyebabkan kematian pada mereka. Nah ini Tan, nih kasihan ya Tan, udah kurus, matanya udah nggak mau buka, udah merem aja nih, kurus, udah lemes. Nah jadi ini mau dibawa dokter klinik ya? Iya betul. Semoga cepat sembuh ya, kasihan ya dok. Ya. Lekas sembuh ya kamu Sob. Takut dosa. Mas saya udah banyak, mau ditaruh di mana? Mas Kuriti nggak ngeliat. Emang situ nggak takut dosa? Jadi pengen minum, ntar batal puasa saya. Takut dosa? Wah, iya. Emang nggak takut dosa? Ayo dah. Ih, malah amat sih abang. Orang kaya suruh bawa gerobak. Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu selama Ramadan di Trans 7.